Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gaus As-Salabi dari channel Hajarus Sholawat Official. Dalam video kali ini saya akan membagikan sebuah rute perjalanan dari arah Tangerang menuju ke arah Sepatan lewat jalur tengah. Kenapa saya namakan jalur tengah? Karena untuk ke Sepatan ini secara umum ini ada 3 jalan sebenarnya. Yang pertama adalah jalan utama, yaitu jalan M Toha. Jalan M Toha kapan-kapan saya akan review jalan menuju Sepatan melalui jalan M Toha. Yang kedua adalah jalan Surya Dharma Ali. Nah, ini jalan Surya Dharma Ali ini adalah jalan yang menuju Sepatan, akan tetapi lewat bandara Soekarno-Hatta, terus tembus ke Teluk Naga, Kampung Melayu, Kali Baru, Sungai Turi, sampai ke Pakuaji, kemudian belok ke kiri nanti ke arah Sepatan. Nah, saya sekarang berada di jalur yang tengah, yaitu jalur Jalan Sangegoraya, kemudian tembus ke Jalan Bayur Kali. Nah, sekarang saya berada di Jalan Bayur Kali. Nah, ini adalah jalan yang menurut saya paling aman dari kemacetan, akan tetapi tidak 100% terbebas dari kemacetan. Maksud saya ada titik-titik kemacetan, akan tetapi tidak begitu tidak begitu crowded itu dibandingkan jika kita melewati jalan M Toha KM. Jalan KM M Toha itu ada banyak sekali titik kemacetan. Yang pertama tentu di daerah sekitar kawasan industri Panarub situ ya. Itu kawasan pabrik situ, bisa dipastikan itu setiap sore dan setiap pagi itu macet di situ. Nah, kalau melalui jalur Kampung Melayu juga seperti itu. Biasanya sebelum Teluk Naga, atau tepatnya antara Teluk Naga dan Selapajang, itu biasanya rawan kemacetan. Untuk jalur Bayur Kali ini, nah ya, titik kemacetan yang terparah adalah di Jembatan Baru, yaitu di Kedaung Kulon. Nah, kebetulan saya saat ini pas berada di daerah Jembatan Baru yang saya maksud. Nah, ini adalah Jembatan Baru yang merupakan akses tembus ke bandara dari arah Sepatan. Di sini ini setiap sore, setiap pagi itu pasti ya, hampir 90% lah di sini. Ini selalu macet. Ini saat ini juga sedang macet, akan tetapi tidak begitu parah, tidak seperti biasanya. Nah, di sini ini rawan kemacetan, teman-teman. Kalau teman-teman punya saudara atau punya rumah di Sepatan, nah ini jalur ini ya harus dimaklumi, ini selalu macet di sini. Jadi tidak bisa dihindari memang. Bisa kita lihat teman-teman, ini macetnya agak parah, akan tetapi tidak separah seperti biasanya. Biasanya bisa sampai sekilo teman-teman di sini macetnya. Ini mungkin mulai macet ya. Biasanya saya di sini ini sampai jam 6 itu masih di sini. Sekarang jam berapa? Jam
setengah 6 ya, setengah 6 lewat 10. Nah, ini bisa kita lihat sama-sama. Penyebabnya adalah pertemuan dari arah Kampung Kelor dan dari arah Tangerang. Terus yang dari arah Jakarta juga. Jadi memang pertigaan di jembatan baru Kedaung ini memang sering terjadi kemacetan. Jadi pada teman-teman yang melewati jalan ini ya bikin enjoy saja, jangan bikin marah-marah, apalagi sampai wah misu-misu gitu ya. Nah, kebanyakan teman-teman itu kalau di jalan kalau mengalami kemacetan kan seringnya misu-misu gitu, padahal setiap hari lewat gitu ya, klaksonnya lah, terus pokoknya intinya marah-marah lah. Inilah fungsinya kita untuk mengendalikan diri teman-teman. Jadi mau diapakan gitu, kalau macet ini ya memang sudah seperti ini ya wis gitu, kita lakoni saja lah. Memang setiap hari seperti ini, mau diapakan ya. Mudah-mudahan video ini nanti bisa dilihat oleh para pemegang kebijakan. Tentunya dicari permasalahannya sebenarnya apa gitu, sehingga setiap hari di jam-jam tertentu di sini terjadi kemacetan. Nah, nanti bapak-bapak, ibu-ibu, para ASN terkait mudah-mudahan bisa memperbaiki sehingga masyarakat tidak terus-menerus di dalam suasana jalan yang macet seperti ini. Memang menyebalkan sih, tapi ya mau gimana lagi. Saya udah katakan berulang-ulang, memang kondisinya seperti ini. Ya lebih baik kita bikin enjoy saja. Ini biasanya sampai pasar sore teman-teman, sehingga praktis kalau saya pulang kerja keluar dari kantor itu jam 5, bisa sampai rumah itu bisa jam 7, bisa jam setengah 8 gitu. Karena ya seperti ini gitu. Belum lagi nanti di Pondok Jaya teman-teman, kalau sampean sudah sering melewati jalan sini, pasti di Pondok Jaya juga sering terjadi kemacetan juga, walaupun tidak setiap hari ya. Tapi sepertinya memang kemacetan yang kita temui gitu itu seperti di di fait accompli gitu. Jadi ya sebenarnya bisa nggak macet gitu, tapi kenapa macet gitu? Ini masalahnya yaitu banyak teman-teman yang senang gitu kalau terjadi kemacetan. Ya biarkanlah gitu. Jadi seperti ada rezeki di balik kemacetan lah, kira-kira seperti itu. Kalau nggak macet kayaknya rezekinya seolah-olah gitu itu nggak ada gitu. Bagi teman-teman yang sering dalam tanda petik menjadi Pak Ogah gitu ya. Saya juga tahu bahasa Pak Ogah itu ketika di Tangerang. Sebelumnya saya nggak pernah mengerti yang namanya Pak Ogah gitu. Satu-satunya Pak Ogah yang saya tahu adalah di film Unyil. Tapi ternyata di Tangerang itu sangat masyhur sekali yang namanya Pak Ogah. Asal ada orang di perapatan, di pertigaan yang seolah-olah sedang mengatur lalu lintas, itu mereka disebut dengan Pak Ogah.
Dan yang saya amati, kalau ada Pak Ogah itu pasti macetnya kebanyakan itu panjang. Berbeda ketika tidak ada Pak Ogah. Dan pertigaan yang tidak ada Pak Ogahnya itu malah biasanya tidak macet, tidak sering macet itu. Nah, ini menunjukkan kemacetan di pertigaan, khususnya di daerah Tangerang ini, itu sedikit banyak dipengaruhi oleh keberadaan Pak Ogah. Monggo disimpulkan sendiri, kira-kira Pak Ogah itu sedang mengatur lalu lintas atau memang dia apa ya, yang menjadi bagian daripada kemacetan itu. Ya, monggo kita pikirkan bareng-bareng, kita angen-angen gitu. Kira-kira begitu apa enggak gitu. Kita lihat yang di Pondok Jaya ya teman-teman ya nanti. Tetap ikuti terus. Nanti saya akan informasikan juga yang di seputar Pondok Jaya. Nah, di sini juga teman-teman, ini biasanya ini panjang macetnya. Ini nggak ada Pak Ogah. Nah, ini adalah perumahan Panorama Sepatan. Ini termasuk perumahan yang agak kelas menengah teman-teman, daerah sini. Ini kita sekarang berada di daerah Pondok Jaya. Perlu teman-teman ketahui bahwa di Sepatan ini banyak sekali perumahan-perumahan bersubsidi, termasuk komplek yang saya tinggali ini adalah juga salah satu perumahan bersubsidi, itu KPR bersubsidi. Ini karena memang pilihan teman-teman itu di Sepatan ini karena yang pertama adalah ya yang pasti relatif lebih murah lah dibandingkan di kota tentunya. Makanya banyak di antara teman-teman saya ini memilih untuk membeli rumah di daerah Kecamatan Sepatan ini, termasuk di daerah Sepatan, termasuk di Rajek, di Pasar Kemis, itu masih relatif lebih murah jika dibandingkan dengan di Kota Tangerang. Nah, ini sepertinya tidak macet teman-teman.
Ini sudah di daerah Pondok Jaya, pertigaan Pondok Jaya yang biasanya di sini ini macet. Kalau sudah macet di sini ini ngunci teman-teman. Bisa sampai sejam, bisa sampai 2 jam gitu. Ini semenjak saya punya rumah di Sepatan, berarti kira-kira sudah 12 tahun. Di sini ini selalu kalau macet ini nggak hitungan menit, jam di sini. Karena nih ada paugah ini. Gitu. Kalau menurut saya ya, penyebab terbesar adalah itu Pak Ogah. Itu penyebab kemacetan terbesar. Nah, ditambah kalau malam Rabu di sini ada pasar malam teman-teman. Jadi ya wis, kalau malam Rabu pasti macet. Nah, ini macet karena pasar malam teman-teman. Di depan ini banyak sekali penjual-penjual baju, penjual makanan gitu yang membuka lapaknya setiap malam Rabu atau Selasa malam. Ini juga semenjak ada ini, toko Serba 35 ini juga semakin memperparah.